Kapolri sendiri terbuka menyatakan penyidik takut pada Sambo. Ya, kan begitu kan? Kenapa takut? Pola pikir saya sederhana, bukan takut mau digebukin, ditembak, bukan. Ketika kita masih kecil, ya, kita diajarkan selalu, dan ini selalu saya pegang, ya. Makanya saya tidak pernah takut. Walaupun saya bukan orang yang menggebu-gebu, tapi saya tidak pernah takut, ya. Begini prinsipnya. Berani karena benar, takut karena salah. Jadi di tangan Sambo data kesalahan polisi itu banyak. Makanya takut. Gitu loh, ya. Saya juga memegang beberapa data bahwa, ya, ada data-data jenderal-jenderal di tangannya Sambo. Mengapa kemudian Ibu Putri tidak ditahan? Mengapa cerita pelecehan masih berjalan? Mbak Rahma sedang berorasi, mengundang saya salah nih Mbak Rahma nih, ya. Saya ini orang yang tidak pandai, ya, berkata bombastis, ya. Ya. Saya tidak pandai menyenangkan orang, ya. Nah, jadi saya seorang advokat bekerja secara sistematis, analitis, ya. Ketika menemukan fakta, dianalisa, dan tidak berusaha mengklarifikasi sesuatu itu atas dasar sistem. Salah satu contohnya, ya, hari ini, ya, saya tidak suka dengan yang sesuatu yang bombastis, kayak saya sebutkan tuh, saya doktor, saya bukan doktor, ya. Saya sekolah cuman S1 saja, ya. Ya, jadi S1 saja saya, ya. Jadi yang kedua, saya mulai sajalah, ya. Jadi 11 Juli 2022, ini cara saya bicara begini, ya, makanya sebetulnya cocoknya Kamarudin nih, Bapak undang nih, ya. Sudah, Pak. Sudah, ya. Enggak, Pak, yang penting infonya, Pak. Ya, 11 Juli 2022, ketika masih gelap gulita terkait kasusnya matinya Brigadir Yosua, IPW melansir 3 poin. Ya, satu, bahwa perkara yang sedang terjadi adalah penuh dengan kejanggalan. Kedua, IPW meminta dibentuknya tim gabungan pencari fakta. Ketiga, nonaktifkan Sambo. Sebelum semua pihak berbicara, bahkan sebelum konferensi pers oleh Karo Penmas Brigjen Ahmad Ramadan, ya. Jadi kami sore kalau tidak salah itu mengeluarkan rilis dengan 3 poin tersebut. Malam Pak Brigjen setelah kami rilis lah, kemudian Brigjen Ahmad Ramadan menyampaikan informasi yang dibilang hoax itu, ya. Jadi bertentangan. Bahkan kemudian Kompolnas, ya, kemudian beberapa pihak, tanggal 11. Tanggal 12 saya dihubungi oleh anggota DPR dengan cerita mempengaruhi cerita bahwa cerita Sambo itu adalah Sambo korban harga dirinya. Dia menyesal kenapa bukan dia yang menembak mati Yosua. Kemudian terjadi pelecehan. Tanggal 15 seorang dari Baintelkam dengan pangkat Kombes juga bertemu saya, mempengaruhi. Tanggal 13 IPW melansir obstruction of justice 12-13, ya, obstruction of justice. Ketika ini kondisi gelap, IPW punya apa sih? Apakah IPW mendapatkan informasi akurat? Tidak, ya, tidak. IPW tidak memiliki informasi akurat. IPW hanya mendapat data dan pengecekan lokasi.
ya. Jadi cara berpikir saya sebagai advokat adalah sistemik. Ketika kami tahu lokasi itu pada tanggal 12 tidak di polis lain, ini ada yang nggak beres. Ini ada perusakan tempat kejadian perkara. Hari Senin beredar informasi bahwa CCTV diambil. Ini obstruction of justice, ya. Karena kerja penyelidikan dan penyidikan, ya, adalah kerja yang cermat. Setiap fakta, peristiwa, orang, keterangan, data tidak boleh diintervensi, dirubah, dirusak. Ini penting dalam satu proses penyelidikan dan penyidikan. Dengan tidak di polis lain, maka potensi rusaknya tempat perkara besar. Dengan diambilnya CCTV tanpa prosedur penyitaan atas perintah yang berwenang penyidik, maka tindakan tersebut ilegal. Itulah cara kerja sistemik yang harus dibangun oleh setiap pengamat supaya dia tidak misleading di dalam memberi pendapat. Kegelapan perkara itu kemudian terbukti, ya. Tanggal 12 Juli malam Kapolri mengumumkan terbentuknya tim sus. Persis seperti yang disampaikan oleh IPW. Melibatkan, kalau IPW tim gabungan pencari fakta, kalau tim sus disebut Polri, tetapi juga melibatkan eksternal. Kami menyebut eksplisit 2, Kompolnas dan Komnas HAM direkrut. Kemudian kami juga minta bahwa pembentukan itu adalah dari kesatuan gabungan di dalam Polri. Supaya apa? Supaya ada check and balances di antara kesatuan. Karena kerja setiap kesatuan itu bisa punya kepentingan berbeda-beda. Dengan kerja yang tim sus, maka mereka akan bisa saling kontrol. Kedua, Sambo dinonaktifkan. Kenapa tim gabungan saya minta? Karena supaya kerjanya check and balances bekerja, ya, pengawasan. Kenapa Sambo dinonaktifkan? Padahal waktu itu cerita Sambo, dia menyatakan tidak ada di tempat kejadian perkara. Betul tidak? Dia sedang cek PCR. Keterangan tersebut berlangsung hampir 10 hari. Tapi IPW tetap teguh dengan keyakinannya bahwa Sambo adalah pihak yang harus diminta pertanggungjawaban. Karena posisi Sambo sebagai Kadif Propam, yang peristiwa terjadi tersebut adalah tembak-menembak antara polisi, di mana kewenangan Propam ada. Saya melihat dalam satu sistem kerja kelembagaan ini bahaya kalau Sambo ada. Katakanlah kalau Sambo pun tidak terlibat, dia akan mendrive perkara tersebut sesuai keinginannya. Oleh karena itu permintaan pertama nonaktif. Kenapa nonaktif? Bukan copot. Beda nih antara nonaktif dengan copot. Nonaktif diminta oleh IPW supaya Sambo tidak berada di sekitar kewenangannya, ya. Tidak berada pada posisi pengambilan kewenangan. Di sekitar kewenangan itu berarti dia berada di kewenangan pemeriksaan. Kemudian dia tidak bisa mengakses kewenangannya dengan dicopot. Supaya penyidikan satu perkara tidak terdistorsi. Ini prinsip-prinsip yang harus dikemukakan. Tanggal, kalau tidak salah, tanggal 16 Sambo dinonaktifkan. Kenapa istilahnya nonaktif? Karena belum tahu Sambo ini bersalah atau tidak. Tetapi saya mengatakan menggunakan nonaktif sebagai asas praduga tak bersalah. Ya, Sambo tetapi harus diminta pertanggungjawabannya karena terjadi di rumahnya. Ada satu pelanggaran Sambo yang sudah terjadi saat itu yang sudah kami deteksi. Pelanggaran kode etik. Yaitu ketidakmampuan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kepada anggota. Ya. Dengan penggunaan pistol dan matinya Brigadir Yosua, dia sudah bisa diperiksa sebetulnya. Kalaupun Sambo tidak menjadi pelaku, dia sudah diperiksa untuk bisa diproses kode etik. Makanya dia saya minta nonaktif. Kemudian tanggal itu, ya. Kemudian kami melihat lagi bahwa perkara ini, penanganan perkara, kami menyatakan pelecehan itu sesuatu yang tidak masuk akal. Ketika perkara pelecehan itu kemudian ditarik penyidikannya oleh Polda Metro Jaya, saya mengatakan ini perlawanan.
Setelah semakin terang ya, ini perlawanan. Karena perkara pelecehan tersebut kalau di P21 ya, P21 itu sudah nyatakan lengkap, bisa akan menutup perkara pembunuhan, jejak-jejaknya hilang. Ya, kami sampaikan. Kemudian kami yang pertama sampaikan tersangkakan Sambo. Ya, IPW yang menyampaikan pertama. Apakah IPW punya data? Tidak. Ya, kami melakukan riset. Akhirnya data itu datang. Dan dalam perjalanan hal tersebut, kita yang pertama kali kemudian mengungkap soal konsorsium 303. Ya. Kita dapat informasi. Kadang-kadang informasi itu hanya sebagai WA tanpa data, tanpa alat bukti ya. Tetapi kita harus melihat ini ada korelasinya. Mengapa Satgasus? Baru saya bahas nih Satgasus nih, ya. Satgasus itu punya kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus atensi pimpinan. Nah, ini yang bahaya. Ya. Atensi pimpinan berarti ini adalah satu kewenangan yang besar menentukan perkara mana yang akan diatensi, perkara mana yang tidak. Sementara yang akan diatensi meliputi 5 kewenangan dalam undang-undang yang kami nilai mewah, yaitu tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana narkoba, psikotropika, dan IT. Ini adalah perkara-perkara yang mewah ya, basah ya, yang berpotensi disalahgunakan. Oleh karena itu di dalam proses tersebut kami melontarkan ada dugaan perlindungan konsorsium 303. Informasi itu kami dapat ya. 2 hari kemudian muncullah di semua WA publik soal skema. Ya, kalau bapak-bapak kan cuma dapat skema. Kalau saya dapatnya lebih, datanya segini saya. Ya. Kalau kami buatkan termasuk ya data ruko-ruko yang digunakan untuk judi. Ya, ini banyak kan di Jakarta Utara ya. Kemudian data percakapan beberapa orang yang ada di Satgasus yang menjadi tukang pungut store, ya. Kemudian data terkait dengan laporan keuangan. Nah, mengapa kami diberikan? Karena kepercayaan publik ya kepada kami. Jadi tadi dikatakan polisi yang baik ada. Dan saya orangnya mau di tengah apapun saya katakan tetap oknum dan polisi. Ya, ini kerja sistemik nih. Karena kalau saudara-saudara tidak ada yang namanya institusi polisi, siapa yang mau melayani kita? Ya. Bapak-bapak tidak senang dengan polisi, dan ibu-ibu tidak senang dengan polisi, itu antara benci dan cinta. Ya, benci dan cinta. Karena sistem hukum kita memastikan bahwa polisi harus ada. Karena yang harus dijaga adalah institusi polisinya. Ya. Oleh karena itu, ini oknum. Kemudian kita bedah Satgasus. Ya. Ternyata ada 5 dasar Satgasus harus dibubarkan. Ketika kami bicara ini, besok langsung bubar tuh. 1, Satgasus ini adalah polisi elit. Kedua, memunculkan demoralisasi. Ketiga, tumpang tindih kewenangan. Ya. Keempat, kemudian tidak ada dasar hukumnya, cuman seperindik. Ya. Keempat. Kemudian kelima, ya. Satgasus ini menimbulkan konflik internal, konflik interest dan konflik internal. Bayangkan Ferdi Sambo sebagai kepala Kadif Propam, dia memposisikan sebagai kepala Satgasus sudah 3 periode. Ya, periode pertama dia sebagai sekretaris Satgasus ketika Pak Tito sebagai Kapolri, Kasatgasusnya Idam Aziz. Ya. Nah, Idam Aziz ini yang katanya sering disebut kakak asuh ya. Ketika Idam Aziz menjadi Kapolri, Sambo menjadi Kasatgasus. Sampai kemudian 3 periode Satgasus.
Yang terakhir ditandatangani 1 Juli 2022. Peristiwa terjadi 8 Juli 2022. Ada apa? Ya. Oleh karena itu saya katakan ini konflik interest yang besar. Sebagai Kadif Propam yang tugasnya memeriksa dugaan pelanggaran kode etik polisi, dia juga sebagai Kasatgasus. Ini namanya bertentangan sekali. Bagaimana kalau tim Satgasus itu melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan tugas? Karena dia yang harus memeriksa, maka semuanya akan ditutup-tutupi. Oleh karena itu IPW mengatakan evaluasi. Ternyata evaluasinya adalah pembubaran. Ya. Jadi Pak Sigit melihat ini kalau tidak dibubarkan problem. Juga Sambo dicopot. Setelah nonaktif dia dicopot, ya. Nah, dalam proses penanganan perkara ini, apakah perkara ini jelas atau tidak? Bapak-bapak, ibu-ibu berharapnya tidak jelas ya. Termasuk Mbak Rahma ya. Oh, saya. Ya tadi soalnya. Ini jelas Bapak-bapak, ibu-ibu. 3 klaster ya. 3 klaster kita petakan. Klaster pidana, pembunuhan, dan obstruction of justice. Klaster pidana. Klaster pertama klaster pidana pembunuhan. Klaster kedua klaster obstruction of justice dan pelanggaran kode etik. Klaster ketiga adalah klaster pelanggaran kode etik. Ini sudah terpetakan oleh kerja tim sus. Tim sus ini ada yang tidak bisa diintervensi oleh Sambo. Dia adalah ketua Komisi Kode Etik tingkat pertama. Siapa itu? Pak Doviri, ya. Pak Doviri, beliau tidak bisa diintervensi. Jadi yang memeriksa Pak FS itu Pak Doviri, tegas PTDH. Mbak Intelkam juga sebetulnya ya. Saya dapat informasi, Mbak Intelkam juga yang menginformasikan pada Presiden. Jadi kalau Presiden tidak bicara 4 kali, ini belum tentu kelar nih jalan perkara nih ya. Tidak akan terbentuk proses pemeriksaan karena apa? Bayangkan, Kapolri sendiri terbuka menyatakan penyidik takut pada Sambo. Ya, kan begitu kan? Kenapa takut? Pola pikir saya sederhana, bukan takut mau digebukin, ditembak, bukan. Ketika kita masih kecil ya, kita diajarkan selalu, dan ini selalu saya pegang ya, makanya saya tidak pernah takut. Walaupun saya bukan orang yang menggebu-gebu, tapi saya tidak pernah takut ya. Begini prinsipnya. Berani karena benar, takut karena salah. Jadi di tangan Sambo data kesalahan polisi itu banyak. Makanya takut. Gitu loh ya. Saya juga memegang beberapa data bahwa ya ada data-data jenderal-jenderal di tangannya Sambo. Mengapa kemudian Ibu Putri tidak ditahan? Mengapa cerita pelecehan masih berjalan? Itu adalah kalau penilaian IPW bargaining yang dimainkan. Ya. Ya. Mengapa bargaining dimainkan bisa? Karena dia punya kartu trufnya. Ya, saya punya data itu, ya. Punya kartu trufnya. Jadi inilah, kasus ini berjalan on the track apa tidak? On the track, Pak. Ya, saya mau katakan. Apa? Tidak lama, jangan salah. Ada nggak yang melapor ke polisi 6 bulan, setahun belum selesai? Banyak. Problema utama pelayanan publik oleh polisi adalah di reserse. Keberpihakan, penyembunyian barang bukti, laporan palsu, intimidasi, merubah BAP, memalsukan dokumen. Ini di reserse. Kalau tidak dibentuk tim khusus dan Presiden tidak memerintahkan 4 kali, nggak beres nih kasus. Mau IPW teriak-teriak seperti apa? Ya. Jadi oke. Sekarang kasus ini berjalan on the track. Ya. On the track kenapa? Sambo peristiwa pidana tanggal 8. Kegelapan terjadi sampai terbuka terang ketika Baradae menyatakan mencabut kuasa. Ya, kemudian memberikan keterangan terbuka.
memang penyidik itu tidak bisa memaksa sebelum Baradae mencabut, dia tidak bisa ngebukin Baradae. Karena dalam satu proses penyidikan harus dihormati hak-hak tersangka, termasuk hak Sambo. Ya, ini penting. Oleh karena itu Bapak Ibu semua, kita tidak hanya berbicara dengan prasangka. Kalau kita mau memperkuat pembelaan-pembelaan dalam kasus-kasus publik yang menarik perhatian publik, kita harus membangun satu civil society yang memiliki kemampuan pengorganisasian advokasi yang kuat. Kita tidak dengan prasangka, kita tidak dengan misleading, nggak bisa dong. Kilometer 50, ya. Itu tidak ada pengorganisasian yang kuat. Ya. Gitu loh. Karena yang dilawan negara, ya, yang tahu akan kita lawan. Oleh karena itu kekuatan kita harus seimbang. Penggunaan asas legalitas, penggunaan proses-proses hukum sebagai pembenaran akan digunakan. Ya, tidak dengan cukup dengan narasi, investigasi, ya, kemudian publikasi, kemudian advokasi yang terstruktur, ya. Ini yang saya lihat lemah dalam pengorganisasian. Saya 30 tahun bergerak di soal advokasi. Sejak masih kuliah sampai hari ini. Tidak pernah meninggalkan jalan itu. Makanya ketika kita melihat satu fenomena, cara berpikir saya berbeda. Gitu loh. Oke ya, saya lanjut. Perkara ini kan kemudian terbuka. Ketika sudah terbuka, maka penyidik kemudian cepat bergerak. Itu kalau tidak salah tanggal 5 Agustus, ya. 5 Agustus terbuka, Sambo kemudian ditangkap, dipatsuskan hari Sabtu tanggal 7, maka ini berjalan berapa? 7 sampai 7 September sebulan. Sekarang tanggal 2 bulan itu sesuatu yang wajar. Saat ini pengembalian berkas perkara sudah P19 2 kali, ya. Sudah dikembalikan. Tanggal 14 September. Jaksa punya waktu 14 hari lagi untuk meneliti berkas, mengembalikan atau tidak. Masa penahanan Sambo itu 120 hari. Makanya kita harus paham ini, ya. 120 hari sejak dia ditahan. Kalau lewat 120 hari, maka kalau belum lengkap, Sambo akan bebas. Nah, lepas demi hukum dari tahanan, perkaranya tetap berjalan. Kita berhitung Sambo kalau tidak salah ditahan, ditetapkan tersangka tanggal 9, ya. Tetapkan tersangka tanggal 9. Kalau sekarang berarti dia sudah ditahan 30 hari, ditambah sekarang tanggal berapa ini? 21. Berapa? Sudah lewat 2 bulan, ya. 2 bulan, 71 hari. Dia sedang memasuki masa perpanjangan kedua untuk 90 hari. Ya, 71. Kalau kejaksaan mengembalikan lagi dalam 14 hari ditambah 14 70 85, ya. 85 hari, maka diminta melengkapi. Kepolisian hanya punya waktu 35 hari lagi. Menurut saya sebelum 120 hari berkas ini akan P21, ya. Oke, ya. Jadi ini proses ini normal, bahkan karena kerja tim sus para senior itu berhasil, bisa ini normal. Problem yang kedua, pengungkapan kasus ini apa? Perusakan alat bukti, Pak. Untung istrinya Cuk Putranto, ya, ketika penggeledahan ke rumahnya, itu kan CCTV-nya dirusak. Ada di rumahnya barang bukti itu. Oleh karena itu kan Cuk Putranto kena kode etik PTDH, kena juga dia yang namanya obstruction of justice. Apa itu obstruction of justice? Obstruction of justice adalah tindakan menghalangi penegakan keadilan dengan merusak itu. Nah, istrinya tiba-tiba memberikan satu flash disk. Rupanya CCTV tersebut dikopi ke flash disk tersebut. Ketika dibuka, ketahuanlah Sambo ada di lokasi. Ya, kan isunya dia ada PCR di luar.
isu yang PCR di luar juga nggak benar itu ya. Orang masa bintang 2 PCR di luar ya. Tetapi kan kalau polisi bekerja bukan prasangka. Penyidik makanya pelit bicara itu dia tidak boleh berbicara sesuatu yang belum diklarifikasi. Kalau IPW ngomong boleh bebas, Mbak Rama ngomong boleh bebas. Kita diberikan yang namanya kemewahan demokrasi untuk berbicara. Ya, jadi begitu. Tetapi batas demokrasinya adalah hukum. Saya ada potensi dilaporkan oleh RBT, ya. Dan harus saya tanggung omongan saya yang mungkin salah. Ya. Laporkan FS. FS enggak lah, ya. Yes. YS enggak ya. Jadi oke. Jadi itu kasusnya. Nah, sekarang kembali kepada soal ini. Flight pesawat terbang itu. Kita juga nggak punya data. Waktu setelah kita kerja, nah informasi masuk ya. Jadi register pesawatnya kita dapat, jenis pesawatnya Hawker 900 XP. Kemudian penyewaannya operatornya PT ACAM ya, kita dapat. Yang membayarnya siapa, kita juga baru dapat ya, tidak seperti yang memang dirilis ya RBT. Tapi kan saya tidak pernah menyebut RBT sebagai pemilik. Ketika saya menyebut RBT sebagai pemilik, saya mengutip omongannya Pak Kamarudin. Ketika menyebut RBT sebagai bandar judi 2 tahun yang lalu, kami kutip lagi dari pernyataan IPW, waktu itu ketuanya Bang Neta. Ya, kita dapat informasi bahwa itu dibayar oleh konsorsium. Biaya penyewaan pesawat paling murah 175 juta sekali trip, bolak-balik 350 ya. Jadi itu adalah satu bentuk gratifikasi ya. Oleh karena itu, kerangka yang disampaikan oleh IPW, kalau Pak Kapolri kan menyampaikan bahwa kami akan usut soal konsorsium 303. IPW menyodorkan informasi ya, registrasi pesawat, operatornya, jenis pesawat ya, dan siapa pembayarnya nanti bisa ditanya. Jadi seperti itu. Nah, soal Satgasus, dengan 5 alasan itu Satgasus dibubarkan. Memang Satgasus ini potensi penyimpangannya besar ya. Oleh karena itu dibubarkan. Itu dulu dari saya supaya bisa berkembang dalam diskusi. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Iya. Tadi